Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kolose 1. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 14. Salam, ucapan syukur dan doa. Penulis dari kitab ini adalah Rasul Paulus, dan tema dari kitab ini adalah keunggulan Kristus. Kota Kolose ini terletak dekat dengan Laodikia di bagian barat daya Asia Kecil, di sebelah timur kota Efesus. Pengaruh dari pelayanan Rasul Paulus sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Paulus memelihara hubungannya dengan jemaat di Kolose melalui Epapras, seorang yang bertobat di bawah pelayanannya dan rekan sekerjanya dari Kolose. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose karena adanya ancaman-ancaman, yaitu ajaran palsu, supaya jemaat itu tidak menggantikan Kristus. Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan mengucap syukur atas karya Tuhan yang menarik umat itu dari kegelapan ke dalam terangnya. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat istimewa, bukan hasil usaha daripada manusia. Yang pertama adalah mereka bersyukur atas karya Tuhan Yesus dalam kehidupan umat yang mau menerima Injil Yesus Kristus. Jemaat itu menyambut kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah bersyukur atas karya Tuhan Yesus dalam kehidupan umat yang imannya ditujukan kepada objek yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Walau banyak ajaran dan guru-guru palsu yang berkembang di Kolose. Yang ketiga adalah bersyukur atas karya Tuhan Yesus dalam kehidupan umat yang setia menjadi murid Kristus. Marilah kita selalu bersyukur atas karya Tuhan Yesus
dalam membangun dan memelihara gerejanya di seluruh dunia. Di dalam ayat 15-23, keutamaan Kristus. Demi kepentingan keselamatan manusia, Allah menyatakan dirinya dan mengungkapkan rencana keselamatan itu. Satu-satunya cara untuk menyatakan dirinya adalah dalam wujud manusia yang tidak berdosa, yang dapat berhubungan serta berbicara dengan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Ia berasal dari kekekalan hingga kekekalan. Ia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1-2. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Begitulah hubungan kita dengan Kristus. Kepala adalah sumber kehidupan dan mengikat anggota tubuh menjadi satu kesatuan. Dengan perantaran Kristus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Manusia berdosa tidak sanggup dan tidak dapat mendamaikan dirinya sendiri dengan Allah. Di dalam ayat 24-29, pelayanan dan penderitaan Paulus. Paulus sendiri banyak mengalami penderitaan dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam memberitakan Injil, keselamatan di dalam Kristus. Meski begitu, Paulus tetap bertekun di dalam tugas mulia tersebut, sehingga berita keselamatan itu dapat diterima oleh bangsa-bangsa. Kristus yang diam di antara kita adalah jaminan kita untuk kelak memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia, dapat melenyapkan setiap keraguan tentang mencapai surga. Memiliki Kristus berarti memiliki hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.